Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang implementasi teknologi e-ticketing untuk mendukung kegiatan seni dan budaya. Perkenalkan, nama saya Rayhan Ferian Alam. Perkenalkan, nama saya Keisha Lanika. Dan perkenalkan nama saya Zulfa Fitri. Jadi, kenapa kita mengambil topik proyek ini? Karena kami melihat adanya tujuan, yaitu yang pertama mengurangi penggunaan kertas pada tiket fisik, yang dimana akan memberi dampak positif bagi lingkungan. Yang kedua, membantu penyelenggara dalam mengelola data secara lebih efisien. Yang ketiga, mendukung pelestarian budaya lokal melalui perluasan jangkauan promosi. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan seni dan budaya. Yang kelima, mendorong transformasi digital di sektor kebudayaan. Dan yang terakhir, memperkuat peran teknologi dalam menjaga seni dan budaya di Indonesia. Selanjutnya, di sini kami melakukan testing white box, yaitu login, yang dari flowchart diubah menjadi flow graph. Selanjutnya, lalu ketika menghitung plyometric complexity, terdapat 4 jalur independen yang bisa dilihat di PPT. Selanjutnya, kemudian kita melakukan testing white box untuk fitur logout yang tadinya berbentuk flowchart diubah menjadi flow graph. Lalu kami menghitung plyometric complexity dan didapatkan 2 jalur independen yang bisa dilihat di PPT. Selanjutnya kita testing white box pembelian tiket yang dari flowchart berubah menjadi flow graph. Selanjutnya, lalu kita menghitung cyclomatic complexity yang ada 3 jalur independen. Selanjutnya, Kemudian ada testing while box menerima tiket yang awalnya flowchart kemudian diubah menjadi flow graph. Setelah menghitung cyclomatic complexity, didapatkan hasil perhitungan yaitu satu jalur independen. Kemudian ada testing while box melihat virtual venue yang dari flowchart kemudian diubah menjadi flow graph. Setelah menghitung cyclomatic complexity, didapatkan hasil perhitungan yaitu dua jalur independen. Lalu kemudian kami melakukan testing black box. Yang pertama itu ada pengujian login, dan di sini kami mengambil 3 percobaan, yaitu yang pertama login ketika pengguna mengisi username dan password akun yang benar. Lalu kemudian ada prosedur pengujian, yaitu pengguna membuka web, menekan tombol login, memilih salah satu jenis login admin atau pembeli, lalu memasukkan username dan password yang benar. Hasil yang diharapkan adalah berhasil masuk dan pengguna akan melihat halaman beranda atau dashboard yang kemudian kami uji, dan hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil masuk dan pengguna akan melihat halaman beranda atau dashboard yang kemudian kami simpulkan valid. Yang kedua yaitu login, yaitu ketika pengguna mengosongkan salah satu antara username dan password. Dengan prosedur pengujian, pengguna membuka web, menekan tombol login, memilih salah satu jenis login, admin atau pembeli, lalu mengosongkan salah satu antara username dan password. Hasil yang diharapkan adalah tidak berhasil masuk dan tombol masuk tidak bisa ditekan. Lalu setelah melakukan pengujian, hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak berhasil masuk dan tombol masuk tidak bisa ditekan, yang kami beri kesimpulan valid. Yang ketiga, login ketika pengguna mengisi username dan password akun yang salah. Dengan prosedur pengujian, membuka web, menekan tombol login, memilih salah satu jenis login admin atau pembeli, lalu memasukkan username atau password yang salah. Hasil yang diharapkan adalah tidak berhasil masuk dan terdapat pesan kesalahan berwarna merah. Yang kemudian setelah melakukan pengujian, hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak berhasil masuk dan terdapat pesan kesalahan berwarna merah yang kami beri kesimpulan valid. Lalu ada pengujian logout. Untuk pengujian logout ini terdapat 2 kondisi, yaitu yang pertama logout dengan prosedur pengujian mengklik profile, mengklik menu logout, lalu mengklik tombol iya ketika ada pesan validasi tindakan.
yang dimana hasil yang diharapkan itu berhasil keluar dan menampilkan halaman login. Lalu setelah melakukan pengujian, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem tersebut berhasil keluar dan menampilkan halaman login yang kami beri kesimpulan valid. Lalu yang kedua, logout dengan prosedur pengujian mengklik profile, mengklik menu logout, lalu mengeklik tombol tidak ketika ada pesan validasi tindakan, yang dimana hasil yang diharapkan itu tidak berhasil keluar dan menampilkan halaman profile. Lalu setelah melakukan pengujian, hasil pengujian menunjukkan sistem tersebut tidak berhasil keluar dan menampilkan halaman profile yang kami beri kesimpulan valid. Selanjutnya, testing black box, pengujian pemilihan tiket. Di sini ada 6 pengujian. Yang pertama itu pemilihan tiket. Prosedur pengujiannya itu membuka menu pemilihan tiket, milih acara, dan milih tanggal atau sesi. Terus hasil yang diharapkan itu sistem menampilkan detail tiket yang dapat melanjutkan ke form data pemesan. Hasil pengujiannya itu sistem menampilkan eh, rincian tiket dan jumlah tiket yang diterima. Kesimpulannya valid. Yang kedua itu validasi data pemesan. Prosedurnya itu isi nama, email, telepon dan klik lanjut. Hasil yang diharapkan itu sistem menerima data dan menuju halaman pembayaran. Hasil pengujiannya itu sistem menerima data dan berpindah ke halaman pembayaran. Kesimpulannya valid. Yang ketiga itu pembayaran sukses. Pilih metode pembayaran dan lakukan pembayaran. Hasil yang diharapkan itu sistem menampilkan tiket QR, mengurangi stok dan mengirim konfirmasi. Hasil pengujiannya itu pembayaran berhasil, tiket QR muncul dan konfirmasi diterima. Kesimpulannya valid. Yang keempat itu stok tidak cukup. Prosedur pengujiannya itu masukkan jumlah tiket terlalu banyak, hasil yang diharapkan pesan stok tidak mencukupi. Hasil pengujiannya itu sistem menolak dan muncul pesan stok tidak mencukupi. Kesimpulannya valid. Yang kelima itu jika pembayaran gagal, proses pengujiannya itu lanjut ke pembayaran, terus lalu pesan gagal dan stok tidak berubah. Setelah itu hasilnya muncul pesan pembayaran gagal dan stok tetap. Kesimpulannya valid. Yang keenam itu jika kursi sudah kosong, prosedur pengujiannya itu pilih yang sudah terisi. Hasil yang diharapkan itu pesan kursi tidak tersedia. Hasilnya itu sistem menolak dan kursi ditandai sebagai terisi. Kesimpulannya valid. Kemudian ada testing black box, pengujian menerima etiket. Ada dua, yaitu menerima pesanan yang valid. Proses pengujiannya, pengguna login dan menekan menu riwayat. Kemudian sistem menampilkan daftar riwayat. Yang ketiga, pengguna menekan salah satu pesanan berstatus lunas. Hasil yang diharapkan yaitu sistem berhasil menampilkan detail etiket dan kode etiket. Kesimpulannya valid. Yang kedua ada menampilkan daftar riwayat. Prosedur pengujiannya, pengguna menekan tombol atau menu riwayat pemesanan. Hasil yang diharapkan sistem menampilkan halaman yang berisi daftar tiket yang pernah dipesan. Kemudian kesimpulannya valid. Kemudian ada testing black box melihat virtual venue. Ada dua pengujian, yaitu venue tersedia. Prosedur pengujiannya buka di acara, kemudian klik tombol lihat virtual venue. Hasil yang diharapkan sistem menampilkan peta venue dan pengguna dapat berinteraksi. Kesimpulannya valid. Yang kedua ada venue tidak tersedia. Prosedur pengujiannya yaitu buka detail acara, kemudian klik tombol lihat virtual venue. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan pesan validasi, virtual venue tidak tersedia. Kesimpulannya valid. Lalu kemudian kami melakukan prototyping, yang dimana berikut adalah tampilan beranda untuk pembeli ketika pembeli tersebut sudah login. Selanjutnya. Ya, di sini ada mockup atau tampilan detail tiket. Jadi ini adalah isi dari detail tiket setelah pengguna mengklik acara yang dipilih. Selanjutnya, prototyping tampilan dashboard admin. Eh, ini tampilan setelah admin login. Setelah itu, kelebihan sistem informasi. Yang pertama itu memudahkan akses secara online dan multi-platform. platform. Yang kedua itu menyediakan pengalaman pengguna yang mudah dan informatif. Yang ketiga,
menyajikan informasi acara secara lengkap dan terstruktur. Yang ke yang keempat, mempermudah pembelian tiket dengan fitur interaktif. Yang kelima, mendukung berbagai metode pembayaran yang komprehensif. Yang keenam, validasi tiket yang aman dan terintegrasi. Yang ketujuh itu fitur pendukung manajemen acara untuk admin. Kemudian ada kekurangan sistem informasi, yaitu ketergantungan pada kondisi internet. Yang kedua, membutuhkan biaya pengembangan yang tinggi. Yang ketiga, risiko keamanan data. Yang keempat, ada gangguan teknis dapat menghambat aktivitas pengguna. Yang kelima, ada beban server yang tinggi. Yang keenam, ada integrasi pembayaran yang terlalu kompleks. Yang ketujuh, ketergantungan pada keakuratan data acara. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh,